Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu sunnah-sunnahnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub. Bergegas atau bersegera untuk berbuka puasa dengan syarat dia yakin matahari telah terbenam. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat wa yuakhir al-fitr. Sebaliknya, jikalau dia ragu sudah terbenam atau belum matahari, maka hendaknya dia menunda sampai dia betul-betul yakin matahari telah terbenam. Jikalau sudah yakin, maka disunnahkan dia untuk bersegera untuk berbuka puasa. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau berbuka terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Kemudian sunnah yang kedua adalah as-suhur walau bijur'ati ma, bersahur walaupun dengan seteguk air. Wa yadkhulu waktu suhuri min muntasifil lail, dan masuknya waktu sahur itu mulai dari pertengahan malam. Bahkan kepada seseorang yang telah kenyang, mungkin dia ketika masuk waktu sahur dia kenyang, dia tidak ingin makan sahur, maka tetap disunnahkan dia bersahur walaupun sedikit, supaya mendapatkan pahalanya sunnah dan mendapatkan keberkahan di waktu sahur ketika seseorang itu bersahur walaupun dengan seteguk air. Kalau bisa dengan kurma, kalau tidak bisa dia kenyang, maka dengan seteguk air, maka itu disunnahkan. Kemudian yang ketiga, ta'khirus suhur bihaitsu la yafhush at-ta'khir. Hendaknya dia menunda waktu sahurnya atau mengakhirkan waktu sahurnya. Tadi disebutkan waktu sahur itu masuk mulai dari pertengahan malam. Hendaknya dia tunda. Mungkin dia bersahur di jam 2 malam atau jam 3 malam. Jadi diakhirkan sahurnya. Wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayah, dan kemudian dia menahan untuk tidak makan lagi, tidak minum lagi, atau yang disebut dengan imsak. Dianjurkan dia untuk menahan, tidak makan, tidak minum lagi sebelum datangnya waktu fajar, kurang lebih bacaan Quran sebanyak 50 ayat, atau di sini disebutkan rubi'is sa'ah, kurang lebih 15 menit. Jadi sebelum masuknya waktu fajar untuk berhati-hati. Selesaikan makan, selesaikan minum, kurang lebih seperti seseorang yang membaca Al-Quran selama sebanyak 50 ayat. Kurang lebih 15 menit, maka kita berhenti, tidak makan dan juga tidak minum, bersiap-siap untuk memulai puasa. Kemudian yang berikutnya, disunnahkan al-fitru ala rutabin witran. Disunnahkan seseorang itu ketika berbuka, maka berbukanya dengan rutab. Kalau tidak ada, maka dengan tamr, dengan kurma. Kalau tidak ada, maka bisa dengan air zam-zam. Kalau tidak ada, maka dengan air biasa. Kemudian fahulwin fahalwa. Hulwu itu adalah makanan yang tidak tersentuh api, seperti madu atau kismis. Halwa yaitu yang tersentuh dengan api. Jadi itu sunnah-sunnahnya ketika berbuka. Ada rutab, kita dahulukan dengan rutab. Gak punya rutab, adanya kurma, maka dengan kurma. Gak ada kurma, maka dengan air zam-zam. Gak ada air zam-zam, dengan air biasa. Itu sunnahnya ketika seseorang untuk berbuka puasa. Kemudian al-ityanu bidu'ail iftar. Jangan lupa juga untuk membaca doa ketika berbuka puasa. Jadi ketika kita sudah makan makanan untuk membatalkan puasa, yaitu berbuka puasa, setelah itu kita membaca doanya berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dhahaba dhama'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li wa tad'u bima syaa. Kemudian berdoa sesuai dengan doa yang hendak ia panjatkan. Kemudian sunnahnya lagi ketika seseorang itu berpuasa atau di bulan suci Ramadan, taftirus shaimin, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, lima fihi minal ajril kabir, karena ada pahala yang besar yang Allah berikan kepada seseorang yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berbuka. Itu mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri makan puasa. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk Habib Abdullah bin Abdul Haddad, pahala ini bisa didapatkan hanya ke seseorang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka saat itu. Jadi buka puasa itu diberikan kepada seseorang yang hendak berbuka puasa. Adapun jikalau dia memberikan makanan setelah orang tersebut berbuka, baik itu di rumahnya atau di tempat lain, maka dia tidak mendapatkan keutamaan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dia tetap mendapatkan pahala memberi makan kepada orang lain, dan itu pahalanya juga besar.
Tapi kalau kita mau mendapatkan pahala yang disunahkan, yaitu kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Nah, kita bisa ambil di mana saat kita memiliki kelebihan dalam rezeki, jangan lupa untuk mengamalkan ini. Mungkin kita bisa berikan tetangga kita buka puasa, atau kita bisa berikan kepada mereka sahabat-sahabat kita yang sedang berpuasa, kita kirimin makanan untuk berbuka puasa, atau kita bisa titipkan di masjid yang di situ memang menyediakan berbuka puasa untuk jamaah yang sholat maghrib di sana dan hendak berbuka di sana. Mampu dengan nasi ya kita beri nasi, kita mampunya dengan kurma ya kita beri kurma, bahkan walau dengan seteguk air. Kita mampunya memberikan air, kita berikan air kepada mereka yang berpuasa untuk digunakan berbuka puasa agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang berikutnya al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri khurujan minal khilaf, yaitu mandi janabah, mandi besar sebelum masuknya waktu fajar supaya keluar daripada khilaf. Walikai yabda saumahu tahiran, dan supaya dia bisa memulai puasanya dalam keadaan suci. Jadi jikalau di malam hari mungkin dia bersetubuh dengan istrinya atau dia kemudian berhadas besar, hendaknya dia melakukan mandi besar atau mandi janabah sebelum masuknya waktu fajar. Kemudian al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan, mandi setiap malam di bulan suci Ramadan, ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib atau setelah masuknya waktu maghrib. Disunahkan seseorang itu untuk mandi likayyan syad lil qiyam, supaya dia semangat kuat dalam membangun malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita mau berangkat sholat tarawih, sebelum berangkat disunahkan kita untuk mandi terlebih dahulu supaya tubuh kita lebih segar dan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, al-muhafadhah ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah, yaitu menjaga untuk senantiasa melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama di bulan suci Ramadan sampai malam terakhir. Kalau bisa jangan sampai kita meninggalkannya, karena disunahkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih di setiap malam di bulan suci Ramadan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qama Ramadhana, barang siapa yang membangun atau bangun di bulan suci Ramadan itu imanan wahtisaban, dalam keadaan keimanan dan juga keikhlasan semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud bi qiyami Ramadan, dan yang dimaksud dengan membangun Ramadan atau bangun di bulan suci Ramadan adalah salatut tarawih, melaksanakan salat tarawih. Jadi kalau kita mampu, usahakan dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk tidak meninggalkan sholat tarawih atau sholat sunnah tarawih. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, bagi mereka yang melaksanakan sholat tarawih hendaknya berhati-hati minat takhfif al-mufrid. Jangan sampai kita itu melaksanakannya terlalu cepat sehingga akhirnya ada rukun-rukun yang tertinggal atau bacaan Fatihahnya tidak dibaca sebagaimana semestinya. Nah, ini ditakutkan kalau terlalu cepat akhirnya ada rukun yang tertinggal atau bacaannya kacau. Namun jikalau dia bisa menjaga itu semua, maka tidak ada masalah, walaupun lebih afdolnya dilakukan dengan pelan-pelan, bitta'anni, dengan kekhusyuan, dengan hati yang hadir. Kalau kita tidak mampu seperti orang-orang yang saleh, mereka sholat tarawih dengan membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawihnya, kita baca surat-surat yang pendek. Ya, kita baca surat-surat yang pendek. Kemudian kita amalkan juga sunnah-sunnahnya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Lakukan dengan bitta'anni, dengan pelan-pelan, tidak terlalu tergesa-gesa, sehingga kita bisa mengerjakan seluruh rukun-rukunnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita bisa memperhatikan bacaan Fatihah kita dan rukun-rukun qauliyah yang lain seperti tasyahud terakhir, dan juga kita bisa memperhatikan tumakninah kita saat ruku, kemudian tumakninah, diam sejenak atau tenang sejenak dengan kadar waktu atau batas minimal mengucap subhanallah. Ketika i'tidal juga tumakninah, ruku kemudian tumakninah, kemudian ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, kemudian sujud pun juga tumakninah, duduk di antara dua sujud juga tumakninah. Lakukan itu semua dengan tumakninah, dengan harapan sholat kita kerjakan dengan benar, mengerjakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ta'akkudu al-muhafadhati ala salatil witri. Nah, juga mengerjakan salat witir.
Wa yahtassu witru Ramadan bi thalathi khususiyat. Adapun witir di bulan suci Ramadan ada 3 keutamaan. Nah, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat witir itu setiap malam, khususnya di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita lebih perhatikan karena witir di Ramadan ada tiga khususiat. Yang pertama, annahu tusannu fihil jamaah. Disunahkan melaksanakan sholat witir itu di bulan suci Ramadan secara jamaah. Biasanya kita lakukan selesai tarawih. Jadi selesai tarawih kita melaksanakan sholat witir secara berjamaah. Wa yusannu fihi al-jahr, dan disunahkan ketika sholat witir di bulan suci Ramadan disunahkan dengan membacanya dengan suara yang keras. Kalau di bulan Ramadan kan kita sholatnya sendiri, kemudian bacanya sirriyah. Tapi kalau di bulan suci Ramadan disunahkan berjamaah, kemudian disunahkan membacanya dengan suara yang keras. Wa yusannu fihi al-qunut fi nisfil akhir min Ramadan 'alal mu'tamad, dan disunahkan membaca doa kunut di pertengahan terakhir. Di pertengahan terakhir di bulan suci Ramadan disunahkan membaca kunut di dalam sholat witir. Kemudian sunnah yang berikutnya al-iktsaru min tilawatil Quran bitadabburin. Disunahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Diriwayatkan dalam athar disebutkan Ramadhanu syahrul Quran, Ramadan itu bulannya Al-Quran. Maka hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian sunnah yang berikutnya al-iktsaru minas sunani, memperbanyak sunnah-sunnah. Jadi mengerjakan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Karawatibis salawat, seperti salat rawatib, qabliyatul fajr, qabliyatul dhuhur, ba'diyatul dhuhur, qabliyatul asr, kemudian ba'diyatul maghrib. Nah, sholat rawatib ini ba'diyatul isya, kalau bisa di bulan suci Ramadan kita usahakan untuk tidak meninggalkannya, karena amal ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatid duha wa tasbih wal awabin. Nah, ini sholat sunnah yang hendaknya kita lakukan juga di bulan suci Ramadan. Kemudian sunnah yang berikutnya al-iktsaru minal a'malis shalihah, memperbanyak melaksanakan amal soleh seperti kasadaqah, bersedekah, wasilatur rahim, ya, menyambung tali silaturahmi, wa huduri majalisil ilmi, hadir ke majelis ilmu. Jangan sampai di bulan Ramadan kita malah libur, nggak hadir ke majelis ilmu, nggak nuntut ilmu, nggak datang ke majelis ilmu. Maka di bulan suci Ramadan kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, sedekah, kemudian silaturahmi, hadir ke majelis ilmu, kemudian i'tikaf di masjid, dan membangun malam-malam kita di bulan suci Ramadan untuk beribadah. Begitu juga dengan siang harinya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hati serta anggota tubuh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jauhkan hati kita daripada benci sama orang, daripada su'dzan kepada orang lain. Kemudian jauhkan diri kita, tubuh kita, jawarih kita, anggota tubuh kita, mata, tangan, perut, telinga, mulut, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita memperbanyak membaca doa al-ma'thurah, doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak baca di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ke-14 al-istihadu fil ashril awakhir. Ya, lebih memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan mencari malam Lailatul Qadar dengan beristihad di bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir itu bersemangat dan memaksakan dirinya semampunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar, khususnya di malam-malam ganjil ketika 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ke-15 tahari al-iftar alal halal. Jangan sampai kita berbuka puasa dengan makanan yang haram atau makanan yang syubhah. Sayang kita sudah puasa 1 hari beribadah kepada Allah, kemudian berpuasanya dengan mencuri, wa'iyadzubillah, atau dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga perut kita, tidak makan kecuali yang halal, berbuka dengan yang halal. Kemudian at-tausi'atu 'alal iyal, kemudian memberikan keluasan kepada keluarga, maksudnya memberikan baik itu dari ucapan, baik itu dari perbuatan, dan juga dari harta, dari uang. Kita memberikan tausiah, jadi menggembirakan, membahagiakan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, kita berikan lebih. Itu pun kalau kita mampu. Kalau kita mampu, karena setiap amal ibadah di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan yang lain kita dianjurkan untuk tausiah, dan juga ada bulan-bulan yang mana kita dianjurkan untuk tausiah kepada al-iyal, maka di bulan Ramadan itu lebih mulia. Kemudian
Yang ke-17, tarkul laghwi wal musyatamah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bikin seseorang itu lalai dan juga mencaci. Jangan sampai buang waktu sia-sia di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menggunakan lisan kita untuk mencaci, memaki. Kalau ada orang yang mencaci kita, maka kita ingat kalau diri kita itu berpuasa. Menjauhi daripada ucapan yang buruk, menjauhkan dari sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagian daripada sunnah-sunnahnya puasa dan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, yang tentunya masih banyak. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan amal kita semata-mata karena Allah, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.